Kunci keberhasilan implementasi strategis menerapkan strategi bisnis itu bukan hanya soal merancang rencana yang baik, tetapi bagaimana menjalankan dengan efektif. Faktanya, kurang dari 10% strategi yang dibuat benar-benar sukses dijalankan. Maka, perusahaan harus memenuhi 4 kriteria utama. Pertama, produk berkualitas tinggi. Produk yang dihasilkan harus memiliki standar mutu yang baik dan konsisten. Pelanggan akan memilih produk yang terbukti awet, bermanfaat, dan memenuhi harapan mereka. Kualitas jadi dasar utama untuk memenangkan pasar. Kedua, pemasaran efektif. Tidak cukup membuat produk bagus, perusahaan harus mampu menjangkau pelanggan yang tepat dan menarik minat mereka. Strategi pemasaran harus membuat produk dikenal, dipercaya, dan dipilih oleh target pasar. Ketiga, model kerja efektif. Perusahaan harus mampu mengelola sumber daya dan dana operasional dengan baik. Ini berarti uang yang masuk dan keluar dikelola secara efisiensi sehingga bisnis tetap berjalan lancar, tidak kekurangan dana dan bisa berkembang. Keempat, sistem informasi manajemen yang baik. Teknologi dan informasi yang tepat akan membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Sistem informasi yang baik mendukung pemantauan kinerja, perencanaan, dan eksekusi strategi. Strategi pemasaran di era digital. Di era digital, pemasaran tidak lagi hanya tentang promosi, tetapi juga memahami perilaku pelanggan online dan menjaga kepercayaan mereka. Tantangannya yaitu satu, pelacakan individu. Perusahaan bisa melacak aktivitas pelanggan di internet untuk memahami kebiasaan mereka. Tapi ini menimbulkan isu privasi dan etika. Perusahaan harus berhati-hati agar tidak melanggar batas kenyamanan pelanggan. Kedua, hubungan dua arah. Pelanggan kini ingin ikut terlibat, bukan hanya menerima informasi. Perusahaan harus membangun komunikasi dua arah, mendengarkan saran, masukan, dan membangun hubungan yang lebih dekat agar pelanggan merasa dihargai. Ketiga, ekspektasi personalisasi. Pelanggan mengharapkan pengalaman yang lebih personal, konten, penawaran, dan pelayanan harus relevan dengan kebutuhan mereka. Semakin tepat sasaran, semakin besar peluang loyalitas pelanggan. Pemasaran modern menekankan interaksi, keterlibatan, dan hubungan yang lebih natural dengan pelanggan. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Bekerja sama, bukan hanya berbicara. Bangun kerjasama dengan pelanggan, ajak mereka terlibat dalam ide pemasaran, bukan sekedar menyampaikan pesan secara satu arah. Kedua, berikan alasan untuk berpartisipasi, sediakan insentif atau manfaat agar pelanggan mau berinteraksi aktif, misalnya giveaway, poin loyalitas, atau fitur komunitas. Ketiga, dengarkan diskusi di luar situs. Pantau percakapan pelanggan di media sosial atau forum. Jangan hanya fokus pada kenal resmi perusahaan, pelanggan banyak berbicara di luar itu. Keempat, menarik bukan menggoda untuk menjual. Hindari promosi yang terlalu agresif. Bangun ketertarikan secara alami, membuat pelanggan datang dan memilih sendiri. Kelima, biarkan percakapan bergerak. Jangan memaksakan atau mengontrol terlalu ketat interaksi pelanggan di platform digital. Biarkan percakapan berkembang alami itu oleh otentik. Keenam, cari ahli teknologi marketing. Rekrut atau latih orang yang paham teknologi digital, data, dan komunikasi. Dunia pemasaran sekarang sangat bergantung pada kemampuan teknis. Ketujuh, gunakan pesan singkat dan chat. Pelanggan suka komunikasi yang cepat dan langsung. Gunakan chat, pesan singkat, atau platform digital untuk melayani mereka dengan respon yang cepat. Pergeseran ke media iklan digital.
Generasi muda 18-27 tahun lebih banyak menghabiskan waktunya melalui online. Media digital menawarkan personalisasi, interaksi langsung, dan pengukuran kinerja yang akurat. Yang pertama itu ada iklan personal. Menyajikan iklan yang lebih relevan berdasarkan perilaku konsumen. Yang kedua ada interaksi langsung, membangun hubungan erat melalui umpan balik dan tanya jawab. Yang ketiga ada pengukuran akurat, yaitu yang mengukur metrik kampanye atau konversi ROI dengan lebih presisi. Keputusan pemasaran yang memerlukan kebijakan. Kebijakan pemasaran memastikan konsistensi dan keselarasan keputusan dengan tujuan strategis perusahaan. Yang pertama itu ada saluran distribusi, yaitu memilih antara saluran eksklusif atau kombinasi yang lebih luas. Yang kedua itu ada penetapan harga, yaitu menjadi pemimpin harga atau mengikuti harga pesaing. Yang ketiga ada penghargaan tenaga penjual, yaitu struktur kompensasi atau gaji, komisi, atau kombinasi. Yang keempat ada anggaran iklan TV, yaitu menetapkan seberapa banyak iklan TV yang akan digunakan, yaitu anggarannya, jadwal, atau targetnya. Selanjutnya ada generasi produk, menawarkan garansi lengkap atau terbatas, yaitu termasuk proses klaim. Dan yang terakhir itu ada iklan online, yaitu menetapkan platform, anggaran, dan strategi iklan digital. Segmentasi pasar dalam memahami pelanggan. Yang pertama ada dampak pada marketing mix, penawaran yang disesuaikan, strategi segmentasi efisien, keunggulan diferensiasi, pertumbuhan penjualan, ekspansi pasar dan produk, bersaing dengan perusahaan yang besar. Ya, terus materi selanjutnya yaitu ada strategi penempatan target pasar, yang dimana ada 3 pendapat utama yang digunakan pelaku bisnis untuk menargetkan pasar. Yang pertama ada pemasaran tanpa pembeda, yaitu menargetkan pasar secara luas dengan satu produk atau tipe pemasaran, yaitu fokus pada keseragaman. Yang kedua ada pemasaran pembeda, di mana membedakan target pasar, mengembangkan varian produk untuk memenuhi kebutuhan berbeda. Yang ketiga ada pemasaran terkonsentrasi, yaitu memfokuskan upaya pada segmen pasar yang sangat spesifik. Dia menguntungkan sumber daya terbatas. Penempatan produk yaitu positioning adalah strategi untuk mengkomunikasikan peran produk dalam pikiran pelanggan, diperkuat oleh purpose-based marketing. Terus yang materi selanjutnya ada tahapan dan aturan penempatan produk, positioning, di mana penempatan produk yang efektif memerlukan analisis kriteria kunci dan posisi pesaing serta mengikuti aturan strategis. Tahapan utamanya yang pertama ada pilih kriteria kunci, yang dimana identifikasi atribut unik yang membedakan produk dari pesaing. Yang kedua ada buat diagram penempatan, yang dimana visualisasikan posisi produk dan pesaing pada matrika 2 dimensi. Yang ketiga ada bangun rencana pemasaran, yang dimana kembangkan strategi komunikasi, harga, dan taktik berdasarkan analisis posisi. Terus aturan penting di sini ada 4. Yang pertama lihat area kosong, yang dimana fokus pada segmen pasar yang belum tersentuh pesaing. Yang kedua, jangan posisi di tengah, hindari penempatan ambigu, cari sudut unik. Yang ketiga ada jangan layani 2 segmen dengan strategi sama, yang dimana sesuaikan strategi untuk setiap segmen. Yang keempat ada cari relung kosong atau fashion niche, yang dimana identifikasi peluang pasar yang belum terlayani.
Terus materi yang terakhir, pembahasan yang terakhir ada isu-isu kunci keuangan dan akuntansi, yaitu manajemen keuangan dan akuntansi yang solid sangat penting bagi kesehatan finansial perusahaan. Pelaporan keuangan di sini ada 5 ya. Yang pertama ada pelaporan keuangan, yang dimana penyajian laporan yang akurat, ada neraca, laba rugi, arus kas sesuai dengan standar akuntan. Yang kedua ada pengelolaan arus kas, yang dimana memastikan likuiditas cukup untuk memenuhi kewajiban dan operasi harian. Yang ketiga ada manajemen risiko keuangan, yang dimana mengidentifikasi dan mengelola risiko mata uang, suku bangsa, dan likuiditas, suku bunga dan likuiditas. Yang keempat ada evaluasi investasi, yaitu menilai proyek investasi menggunakan NPV, IRR, dan payback period. Yang terakhir ada audit dan kepatuhan, yang dimana di sini memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi, yaitu IFRS atau GAAP, dan regulasi. Sekian dari kelompok kita, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.